Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatun Nafisa Lutfiati akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Google for Education sebagai media pembelajaran mata pelajaran fikih bagi siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman tahun 2021. Media pembelajaran merupakan unsur dalam pendidikan yang identik dengan proses komunikasi, sehingga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Media pembelajaran saat ini sudah sangat beragam dan canggih, namun dalam pelaksanaannya pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan media masih belum maksimal. Selain itu, perubahan mode pembelajaran dari konvensional menjadi jarak jauh menyebabkan kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini yang terjadi selama saya melaksanakan tugas sebagai guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman. Banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibuatlah rancangan aktualisasi yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Google for Education sebagai media pembelajaran mata pelajaran fikih bagi siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman. Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Yang pertama, tujuan umum yaitu untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil, peran dan kedudukan pegawai negeri sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengaktualisasikannya. Kemudian, tujuan khususnya yaitu untuk mendeskripsikan pembelajaran fikih ibadah menggunakan aplikasi Google for Education dan untuk mendeskripsikan pembelajaran fikih muamalah menggunakan aplikasi Google for Education. Manfaat penyusunan rancangan aktualisasi yang pertama bagi peserta latsar yaitu agar menyelesaikan tugas aktualisasi dan habituasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, agar menjadi aparatur sipil negara yang lebih profesional, berkomitmen, beretika, dan berintegritas tinggi, dan agar menjadi guru yang lebih profesional dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, bagi unit kerja yaitu agar mewujudkan visi dan misi madrasah, agar meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, dan agar madrasah mampu memberikan kualitas layanan prima dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik agar meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fikih dan agar meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan terakhir, manfaat bagi masyarakat agar meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang profesional, aman, transparan, dan berkualitas, serta agar terciptanya pelaksanaan pendidikan yang berorientase pada profesionalisme, inovatif, dan dipercaya oleh masyarakat. Ruang lingkup atau batasan dalam tahap studi lapangan ini adalah pembelajaran fikih di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman, yaitu pembelajaran fikih ibadah menggunakan aplikasi Google Classroom dan aplikasi Google Meet, serta pembelajaran fikih muamalah menggunakan aplikasi Google Classroom dan aplikasi Google Meet. Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi dari beberapa isu yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sebagai guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan adanya 5 masalah yang sedang dihadapi di madrasah yang bersumber dari aspek pelayanan publik, manajemen ASN, dan Wall of Government atau WOG. Isu-isu tersebut diantaranya adalah kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran daring, kurang optimalnya pembelajaran fikih secara daring selama masa pandemi COVID-19, rendahnya minat baca para peserta didik, rendahnya motivasi belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19, dan kurang optimalnya penguasaan TIK oleh guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman. Kelima isu tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan APKL, yaitu aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat, problematik artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks, kehalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Dari 5 isu tersebut diperoleh 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu 1. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran daring. 2. Kurang optimalnya pembelajaran fikih secara daring selama masa pandemi COVID-19. Dan 3. Rendahnya motivasi belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19.
Tiga isu terpilih kemudian dianalisis lagi dengan metode USG, yaitu urgency, seberapa mendesak isu tersebut dibahas, seriousness, seberapa serius isu tersebut, dan growth, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang. Pengukurannya dari rentang 1 sampai 5. Dari 3 isu tersebut diperoleh 1 isu yang menjadi isu utama. Isu utama atau core isu yang terpilih adalah kurang optimalnya pembelajaran fikih secara daring selama masa pandemi COVID-19. Kemudian, dari core isu terpilih tersebut, solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan isu tersebut adalah pemanfaatan aplikasi Google for Education sebagai media pembelajaran mata pelajaran fikih. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan isu tersebut yaitu yang pertama, persiapan terdiri dari konsultasi dengan mentor, penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan alur kerja aplikasi, dan penyusunan schedule time. Yang kedua, pelaksanaan terdiri dari pembuatan aplikasi, pembelajaran fikih ibadah menggunakan aplikasi Google Classroom, pembelajaran fikih ibadah menggunakan aplikasi Google Meet, pembelajaran fikih muamalah menggunakan aplikasi Google Classroom, dan pembelajaran fikih muamalah menggunakan aplikasi Google Meet. Yang terakhir adalah evaluasi yang terdiri dari evaluasi aplikasi, evaluasi personal pengguna, dan evaluasi kemanfaatan. Kegiatan rancangan aktualisasi didasarkan pada matriks berikut ini. Dalam tabel matriks terdapat kegiatan, tahapan, output, keterkaitan dengan mata pelatihan, kontribusi visi dan misi, serta kontribusi nilai organisasi. Pada tabel pertama, ini adalah kegiatan persiapan. Kemudian pada tabel kedua, yaitu kegiatan pelaksanaan, yaitu pembuatan aplikasi, pembelajaran fikih ibadah menggunakan aplikasi Google Classroom, dan pembelajaran fikih ibadah menggunakan aplikasi Google Meet. Tabel ketiga masih kegiatan pelaksanaan, yaitu pembelajaran fikih muamalah menggunakan aplikasi Google Classroom dan pembelajaran fikih muamalah menggunakan aplikasi Google Meet. Pada tabel matriks yang terakhir, yaitu kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi aplikasi, evaluasi personal pengguna, dan evaluasi kemanfaatan. Pelaksanaan aktualisasi akan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman, yaitu pada tanggal 27 Agustus sampai tanggal 25 September 2021. Kendala-kendala berikut ini merupakan perkiraan yang telah dibuat antisipasinya, sehingga apabila kendala tersebut benar-benar terjadi, maka dapat langsung menerapkan solusi tersebut. Demikian penjelasan rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran dan masukan sangat saya harapkan demi kemajuan dan kelancaran pelaksanaan aktualisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.